Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu, adik-adik jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita masih dibangunkan kembali setelah tadi malam kita tidur, karena tidur itu hakikatnya adalah gambaran mati. Dalam tidur itu gambaran seseorang mati. Ketika roh kita bermimpi yang indah, maka seluruh jasad rohani, jasmani rohani merasakan indah. Ketika roh kita dalam mimpi itu bermimpi yang susah, disiksa, atau mimpi yang sangat menderita, maka jasad rohani kita juga merasakan menderita. Maka mari bersama-sama, kalau tadi lupa belum baca doa sehabis tidur, kita ulangi lagi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Monggo, mari bersama kita lanjutkan surah Al-Qamar ayat 6, 7, dan 8. Monggo tilawahin nggih membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum. Itu di atasnya ada tanda mim kecil nggih. Gitu? Niku tanda waqaf lazim atau waqaf tam, waqaf sempurna, harus mandek. Nah, okay. Yauma, maka yad'ud da'i ila syai'in nukur. Di atas ada tanda wakaf lam alif ya. Oke. Lam mausul itu nanti ilmu tahsinnya apa? Melanjutkan ila syai'in nukurin khussa'a, ngoten nggih. Oke. Lanjut, ada tanda wakaf lam kecil. Oke. Lam alif. La mausul. Khussa'an, maka absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum
Jaratum maka mutasir itu juga ada tanda wakaf lam kecil, okay. Lam usul nanti mutasirum mungkin lanjut mungkin, okay. Muhti'ina maka ilat itu ada tanda wakaf qila wajib berhenti. Nah, gue mau muhti'ina ilat tadi mandek yang ulul maka kafiruna hada yaumun asir. Baca sama-sama nggih. Kita baca sama-sama monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukurin khussa'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum mutashirum muhti'ina ilad da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Sadaqallahul azim. Tafsir ya. Fatawallah maka berpalinglah wahai Muhammad Rasulullah anhum maka dari mereka itu. Okay. Fatawalla anhum mengapa wakafnya mim lazim wakaf tamah sempurna dan harus berhenti? Ternyata di tafsirnya ini kalau potol gini kabutan tafsirnya Al-Jalalain, tafsir Jalalain, mengapa kok tanda mimnya wakaf harus berhenti? Niku wonten ilmune ternyata nggih, masyaallah nggih. Nggih. Monggo. Niki tafsir Jalalain nggih. Fatawalla anhum monggo. Huwa faidatun ma qablahu wa tamma bihil kalam. Ngoten. Dados mengapa fatawalla anhum ternyata niki kalimat fatawalla anhum itu merupakan kalimat kesimpulan yang sempurna. Kesimpulan sempurna dari ayat sebelumnya. Kan ayat 1 sampai 5 itu kemarin ya, Kanjeng Nabi ditunjukkan orang-orang kafir Quraisy itu dewata mustamir, terus mustaqir, terus musdajar. Masih ingat nggih? Mustamir apa itu? Wataknya apa? Itu menuding-nuding Rasul tukang sihir yang mustamir membawa sial. Oke. Terus yang kedua mustaqir. Apa itu mustaqir itu? Orang-orang kafir Quraisy tidak tahu bahwa Allah sudah mentakdirkan semuanya
Manusia tuh ada ahlinya, ada pengikutnya, ada bolone. Gitu nggih? Iya, ada kelompoknya, ada pengikutnya. Nggih. Bayo sejelek apapun dia punya mustakir. Ada temannya, ada bolonya. Kanten. Itu nggih. Yang mustajar apa mustajar? Mustajar. Yang tiga, mustajar. Sesungguhnya sudah sempurna Al-Quran itu sebagai peringatan yang mustajar, yang itu seharusnya dijadikan sebagai pelanggaran, larangan, warning, peringatan, pencegahan, tetapi mental buat orang kafir. Maka terus dikatakan di sini, napa niku? Fatawalla anhum. Maka wahai Muhammad, berpalinglah kamu dengan mereka. Berpalinglah kamu dari mereka. Stop. Mim, memnya mim lazim. Mim tammah sempurna. Maka palinglah kamu. Delok wong ngono ki, palinglah kamu. Ngoten nggih? Paham nggih? Nah, niki kula tertarik untuk apa? Memahami niki, yaitu dengan satu pendapatnya, satu pernyataannya ahli hadis yang masya Allah dasarnya dan ahli nahwu, yaitu Abdurrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amir bin Tam bin Al-Farahidi. Untuk memahami berpaling, mengapa berpaling itu perlu? Berpaling dengan orang yang berbuat itu tidak mau menerima kebenaran. Dia mengatakan ar-rijalu arba'atun. Manusia itu dibagi 4. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahuwa alimun. Fa'lam minhu fattabi'uhu. Pertama adalah seseorang yang mengerti, seseorang yang berilmu, seorang yang alim mengerti, dan dia sadar dirinya itu mengerti, dirinya itu berilmu, dia sadar dirinya berilmu, bisa mengamalkan ilmunya. Fa'lam minhu, belajar dari dia, fattabi'uhu, dan ikuti dia. Itu pertama, golongan nomor 1, Pak. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang mengerti, seseorang yang berilmu, tapi dia lupa dirinya itu berilmu. Dia gak ngamalkan ilmunya. Fawana imun, maka dia orang yang tidur. Fa'ayquduhu fadzakirhu. Kalau ada orang berilmu, kok orang ngelakoni ilmu nih, bangunkan, ingatkan dia. Pak, jenengan mau nate ngaji loh Pak, jenengan punya ilmu loh Pak, ingatkan dia. Itu golongan yang kedua. Paham nggih? Paham nggih, Bu nggih? Yang ketiga, rajulun la yadri, wa yadri annahu la yadri, fawa mustarsidun. Nah, seseorang yang tidak berilmu, tidak mengerti, tapi dia menyadari diri yang nggak berilmu. Aku rumangsani tidak berilmu. Oke? Dia nggak berilmu, tapi menyadari aku nggak berilmu. Dia orang yang butuh bimbingan, dia butuh disahabati. Farsiduhu, maka bimbinglah dia. Rumangsani nggak berilmu, maka farsiduhu, maka dia bimbinglah dia, jadikan, rangkullah sebagai kawan, bimbing dia. Dia menyadari tidak berilmu, menyadari tidak tahu, itu loh. Itu bagus. Yang terakhir yang jelek. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak berilmu
tidak menyadari diri yang nggak berilmu, malah sok berilmu, sok tahu. Wahwa jahilun wadaka ahmaq, orang itu orang dungu, orang jahil, ahmak, dia celaka. Fa'ridhu, jauhilah dia, berpalinglah dia. Nah, ini dengan ayat tadi, fatawal anhum, kata Nabi, berpaling dengan orang seperti itu, dikasih hidayah, boro-boro taat, malah bergele, tanya, bergudul, dikasih bukti, nggak mau taat, malah ngarani sihir, betul nggak? Ada orang seperti itu, bertanya tujuannya untuk ngeles, tidak untuk taat, untuk mendebat, paling aja fa'rid, tinggalkan dia, orang seperti itu. Gimana Pak? Bisa dipahami ya? Jadi dalam hidup seperti itu Pak, berpaling no ya? Apa jawabannya? Berpaling niku ingkira, tidak singkiran orang seperti itu. Pak betul Pak? Itu ini kalau kitab-kitab yang klasik diklaim Imam Ghazali, mboten sing leres niki, mboten pendapatnya Imam Ghazali. Sing leres Abdurrahman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu yang leres. Kata Nabi, fatawal anhum, maka singkirano, berpalinglah kamu dari orang-orang seperti itu. Paham Pak? Kata Pak gimana? Lana a'maluna walakum amalukum. Aku amalku, kamu amalmu. Paham betul Pak? Yang bagus apa? Menyadari nggak punya ilmu, aku kurang ngerti, ngrumangsani dan mau belajar, itu bagus. Paham nggih? Niki tafsirnya ini Pak, mau semanten Pak. Lho, banyak semanten iki. Tapi maknanya tinggi, kalau mau tolong ayat ya, 3 ayat ternyata tinggi sekali anunya pemahamannya tinggi sekali. Ini jalanin sebenarnya, klub stabilo nih. Masya Allah nih, fatawal anhum. Paham? Kanjeng Nabi disuruh nyingkiri, menghindari, wis para sahdi, kandani wis tinggal wis tanggung jawabmu dewi-dewi. Lanjut. Yauma monggo. Ingatlah suatu hari. Muhammad kan. Ingatlah, tetap kamu harus ingat satu hari nanti. Ya da'ud da'i monggo. Pada nanti satu hari nanti memanggil ad-da'i, pemanggil siapa tuh penjelasannya? Ini kata penjelasan pun. Jalan nggih. Niki penjelasan mungkin ngarang ra itu dosa. Apa maksudnya? Ini. Niki. Bismillahirrahmanirrahim monggo. Yauma yad'u da'i huwa Israfil wa nasabun yauma yahrujuna ba'du amma ba'du Pak. Jadi pada hari, ingatlah satu hari nanti, hari ketika Israfil memanggil, malaikat Israfil memanggil. Ini di yauma dinasobkan, wa nasob, di fathah nasob. Ya, ini yang keluar sesudah itu. Apa maksudnya? Ingatlah satu hari Muhammad, nanti ya, nanti Israfil memanggil. Kan dari kecil kita di ngaji ya zaman neng langgar yen beto onjor ya. Malaikat Israfil, malaikat Israfil apa? No, tugasnya meniup sangkakala ngoten nggih. Nggih. Ayo zaman kita ngaji zaman kecil di langgar-langgar dulu nggih. Zaman belum ada listrik, malaikat Jibril, wahyu, malaikat Israel nyabut nyawa, Israfil meniup sangkakala. Ingatlah satu hari nanti Israfil meniup sangkakala, ila syai'in nukur monggo, ila monggo, syai'in monggo,
menuju sesuatu perkara nukur maka perkara sing ora disenengi, perkara yang tidak disukai. Apa maksudnya? Menuju ke suatu hari yang hari itu nggak disukai, namanya hari kiamat, dikumpulkan di alam mahsyar. Penjelasannya ila syai'in nukur bidhamil kaf wa sukuniha ay mungkarin tungkirahu an-nufus lisiddatuhu wa wal hisab. Terus ingatlah wahai Muhammad, kowe rasa susah, nanti ada satu hari malaikat peniup sangkakala itu ketika ditiup datanglah kiamat, dibangunkan manusia dari alam kubur akan digiring menghadapi hisab. Ngaten Bu niki. Ngaten. Jadi nggak perlu susah Muhammad, nanti akan menghadapi itu. Nama Israfil itu di Al-Quran nggak ada Bu. Kalau nak wonten, maaf ya, kalau nak wonten piantun utawi rencang Israfil iki ora ana Al-Quran, jipan ora ana Al-Quran. Nah, Al-Quran namanya Ashabus Sur, Ashabul Qarn, nggih. Di Al-Quran itu mboten Israfil, nggih. Namanya Ashabus Sur atau Ashabul Qarn, ngaten. Kula nek enten tiyang Israfil iki ora ana nggon Quran, dipanya ora ana nggon Quran. Al-Quran namanya Ashabus Sur. Malaikat yang ditugasi untuk sur itu suara, sur, korn itu trompet. Trompet teman-teman bayangkan trompet ulang tahun, trompet tahun baru gitu. Trompet itu sepanjang jarak langit dan bumi, ya begitu. Wah, masya Allah, terbuat dari cahaya yang diniupkan oleh malaikat Ashabus Sur atau Ashabul Qarn atau malaikat Israfil. Di Israfil itu sebenarnya bukan sebutan Al-Quran, Pak. Aslinya Ashabus Sur atau Ashabul Qarn niku, nggih. Nah. Dikatakan nanti ad-da'i itu maksudnya malaikat Israfil atau Ashabus Sur. Nanti akan ditiup trompet. Nah, itu tanda hari kiamat. Lah niki tentang hadis kalau cupleke bismillahirrahmanirrahim monggo. Wang tadir monggo. Ayyudana lahu qalu kaifa naqulu ya Rasulullah qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Hasbunallah monggo wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Ngeten Pak. Kanjeng Nabi Muhammad ini hadisnya saking Abu Sa'id Al-Khudri ya. Rawinya Imam Ahmad, ngeten. Piye aku kon iso seneng-seneng ning alam donya. Bungah-bungah nemen-nemen ning bagaimana aku kok suruh bersukaria di dunia? Tiap saat aku ngerti, Rasul masa dia. Setiap saat aku tahu Sahibil Qarn, gitu, malaikat Israfil itu sudah meletakkan trompetnya di ujung bibirnya dan menengadah ke langit menunggu perintah Allah untuk ditiup. Dengan perintah Allah itu yang kita tidak tahu entah besok atau nanti, tek. Bagaimana? Aku ngerti malaikat Israfil Ashabul Qarn iki wis jadi sudah memasang di ini Pak, di mulutnya dan menengadah, tinggal tunggu perintah Allah. Siap betul. Bagaimana? Betul. Ya lolos tiang kiai dulu ya, ulama dulu kan aja sira banget nggonmu bungah ning alam donya, malaikat jurupati
Nglirak-lirik marang sira bener. Tiang riyen niku tajam Pak, aja sira banget nggonmu bunga ning alam donya. Ini mungkin dulu yang membuat syair itu adalah pernah ini ngaji niki. Nggih. Kon bunga bersukaria iki, aku ngerti lho. Tiap saat tahu. Malah pun siap Pak, pun siap tinggal tunggu perintah. Perintahnya kapan kiamat datang itu loh Pak. Tiup gitu loh, tinggal nunggu perintah aja. Kon seneng-seneng piye gitu loh. Bagaimana aku harus bersukaria? Nah terus wang tadir mula tunggunen ya perintah kuwi. Terus sahabat yang mendengarkan tadi kan Kanjeng Nabi ngaten. Piye? Bagaimana aku kon seneng-seneng? Aku kok suruh bersukaria. Sahabat sekitarnya terus bertanya, qalu kaifa naqulu ya Rasulullah, kalau nanti terjadi itu tiba-tiba kiamat ya, dan tiupan sangkakala yang panjangnya itu langit dan bumi yang suaranya Masya Allah, ketika ditiup semuanya itu bumi bergoncang ya, goncangan dahsyat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus matahari jatuh ya, langit terbelah sigar ya enggak, terus manusia berterbangan, gunung meletus, seperti itu suasananya. Kami harus bagaimana ya Rasul? Benar nggih? Nah, kaifa naqulu ya Rasulullah, apa yang harus aku baca, apa yang harus kami baca ya Rasul saat seperti itu? Qala maka qulu hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Pak, entah kita besok mengalami kiamat atau sudah meninggal, tapi kan kita dibangunkan. Walaupun yang meninggal sejak Nabi Adam kan dibangunkan tadi, ditangeke, ditiup, begitu tiupan sangkakala itu yang dulu dikubur sejak zaman Adam itu bangun Pak, tangi. Akhirnya merasakan keguncangan kiamat Pak, merasakan, semuanya merasakan, yang udah mati pun merasakan, wong ditangeke, dibangkitkan lagi. Apa yang harus kami baca? Ini qulu hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Mula kan wonten Pak doa yang niku, doa yang penting sekali. Kan ada nih jadi. Bismillahirrahmanirrahim monggo. Apa? Sebentar. La ilaha illallah al-azimul halim. Ya, okay. Ya, la ilaha illallah Rabbul arsil azim. Okay. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsil azim. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ampun wah iman-iman itu ora diwaca niku, nggih. Nggih. Hasbunallah itu bisa untuk di dunia ya. Nggih. Jadi jika menghadapi kesulitan, bahkan diancam kondisi bahaya atau apapun lah, entah bahaya ingin dipecat, bahaya apapun lah, bahaya dunia ini warna-warna nggih, sing mengancam dirinya, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ternyata di akhirat pun itu nanti ketika tiupan sangkakala, hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Minimal hafal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu loh. Pak. Bu. Wah, bersyukur loh Bu, sakit ngaji niki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sedikit diberikan kefahaman. Rabbis shrahli sadri, dada kita dibuka, dijembarkan dada ini. Wa yassirli amri, dimudahkan urusan perkara yang sulit-sulit disingkirkan, tinggal yang gampang-gampang. Okay? Terus ahlul uqdatam min lisani, semoga dikasih kelancaran, kekakuan lisan niki ya. Wa yafqahu qawli, diberikan kefahaman ya, ilmu.
Bapak Ibu, semoga kita diberi kefahaman ini. Ada yang nyandal, enten sing nyandal ngono nggih. Ada yang nyandal. Harus ana sing nyandal lah nggih. Ada yang nyandal. Jebule hasbunallah iki penting ya, nggih. Ibu nggih. Sampai di ketika tiupan sangkakala oleh malaikat ashabus sur atau ashabul qarn atau malaikat Israfil. Nama Israfil itu ternyata di kitab Jalalain dijelaskan, Ibnu Katsir juga menjelaskan. Ya nggih? Paham nggih? Paham nggih Bu nggih? Ngono ya. Dasarnya ayat 6. Jadi ila saya ini apa? Ditunjukkan pada sesuatu yang tidak disukai. Jadi situasinya itu sangat mencekam. Malaikat-malaikat akhirat, malaikat-malaikat zabaniyah itu sudah kata-katanya yang sangat tidak orang sing ya betapa itu hari yang sangat menyusahkan betul Pak, menyusahkan. Susah. Dan khusya'an monggo. Hale mereka khusyuk tunduk. Kalau nak kita salat khusyuk ya khusyuk, mereka menundukkan absaruhum monggo. Pandangan mata mereka itu menunduk. Ora wani itu baru dibangkitkan Pak. Ketika ditiupkan itu kan semuanya mengalami, yang mengalami kiamat waktu itu belum mati jelas langsung, yang udah ditanam dikubur kan tangi, padahal tanginya tuh bangkitnya seperti apa Pak? Ketika dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir apa tuh? Kata Nabi memberikan sabdanya, ya ayyuhan nas innakum tuhsaruna ilallah khufatan uratan huzlan. Ya ayyuhan nas, monggo. Wahai para manusia, innakum, monggo. Sesungguhnya kamu sekalian tuhsaruna, monggo. Semuanya akan dibangkitkan dari alam kuburnya itu, dibangkitkan ilallah menuju Allah khufatan, monggo. Keadaannya tanpa memakai alas kaki, orang sepatunan, terus uratan dalam keadaan telanjang, uslan dalam keadaan belum dikhitan. Jadi dari Nabi Adam sampai akhir dibangkitkan tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, tidak pakai berpakaian, dan tidak kondisi belum berkhitan. Bertriliun menungso zaman Adam berjejal, kondisinya di akhirat tidak seperti ini. Kan gunung udah hancur, semuanya udah hancur, alamnya beda, berubah, hamparan lempang. Jadi mau cari begitu dibangkitkan, ini berjejal, berdesakan seperti itu, digiring menuju Allah, namanya Yaumul Mahsyar, digiring menuju Allah. Bahkan Aisyah pernah bertanya, kalau telanjang apakah nanti kita nggak malu? Wah, rasa sempat mikir malu, mikir nasibnya, Jadi jangan membayangkan besok bangun dari ditangek gitu terus, wah di alamatku jalan ringan dia, jalan Langrejo dia, serana jalan, serana pelang itu udah nggak ada, lempang, wah luas bentangan itu, jalan Sudirman dia nggak ada, Pak. Semuanya takut, khusya'an, tunduk, apa kan? Khusya'an, piye iki, khusya'an. Absaruhum, pandangannya tuh loh, pandangan itu. Terus yakhrujuna maka dikeluarkan minal ajdasi, maka apa ajdasi apa ajdas? Minal ajdasi, niki al kubur, jadi dikeluarkan dari kuburan. Kita
khusuk dangeke kabeh dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, dalam kondisi belum berkhitan, berjejal manusia begitu, tundukkan rasa takut, dibangkitkan dari alam kubur. Betul Pak. Ka'annahum monggo. Jaradun mungtasir ya. Ka'annahum, mereka itu seperti jaradun apa? Belalang-walang. Belalang, jadi wong ibate kok karena nasib dadi walang. Walang mungtasir ya, yang berterbangan. Walang mabur itu kan nggak punya arah, toh Pak. Walang berterbang itu maburnya ke utara, ke timur, ke selatan, ya nggak punya arah. Jadi kondisinya ketika bangkit dari kubur, artinya tinggi. Omahku nanti dia seperti berterbangan, nggak punya arah kayak belalang itu. Mau kemana nih? Itu kondisinya. Jaradun mungtasirun. Belalang yang berterbangan. Masya Allah, Pak. Ini tidak dongeng, pasti terjadi. Allah dah. Ya ini takdir Allah pasti terjadi. Namanya kiamat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita rukun iman yang kelima tuh hari kiamat? Rukun iman yang pertama kan iman pada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat, hari akhir. Mengapa itu penting? Karena itu kita akan masuk ke sana. Kita akan masuk ke sana, akan mengalami namanya hari kiamat. Kita akan masuk itu loh. Dan sekarang diberitahu oleh Allah seperti ini kondisinya. Paham ya? Nah, itu. Terus seperti belalang yang berterbangan. Artinya tangi nggak punya arah. Ada hadis yang mengatakan matahari hanya 1 mil. Tudna syamsu yaumil qiyamah minal khalqi takunu minhum kami qadari milin. Matahari. Jadi semuanya Masya Allah, kondisinya sangat mengerikan, sangat mencekam di akhirat itu. Nah, biar tidak takut, Bapak Ibu kan sedih nih, kru kiamatnya sedih. Takut ya, biar gak sedih, ada penghiburnya untuk orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Besok ada 7 golongan, Pak. Pernah dengar nih ya? Pernah dengar ya? Ada 7 kelompok manusia yang di hari mahsyar yang serba mencekam, menakutkan tadi, ya, serba menyusahkan tadi, ada 7 kelompok manusia yang dilindungi Allah dengan naungan Allah, diiupi, dinaungi, dipayungi Allah, ya, dengan payungnya Allah, dilindungi Allah, diiupi, dipayungi Allah dengan payungnya Allah. Siapa 7 golongan itu? Pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada yang menjelaskan ini pemimpin siapa? Pemimpin sekelas besar, pemimpin kelasnya umarok, presiden, raja, seperti itu. Ada ahli hadis yang menjelaskan semuanya pemimpin, bahkan sampai pemimpin rumah tangga, pemimpin yang adil, semua pemimpin. Maaf ya, kena adil, dia dipayungi Allah. Adil, tidak dolim, tidak korupsi, tidak aneh-aneh, itu di akhirat dia dipayungi Allah. Yang kedua, wasabun nasa'a bi ibadatillah, anak muda ya yang suka beribadah kepada Allah. Ada anak muda yang rajin beribadah dari mudanya seperti ini akan diiup-iupi Allah di akhirat nanti, di alam mahsyar itu. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'alaqun fil masajid. Warajulun
qalbuhun mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya rindu dengan masjid. Bapak Ibu, ayo ambil salah satu 7 ya. Kita kan nggak jadi pemimpin raja kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ambil salah satu, pemimpin yang adil, anak muda yang rajin beribadah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya rindu dengan masjid. Kumandil-mandil Pak, rindu dengan masjid. Nah, itu nomor 3. Yang keempat, warajulani, maka tahabba fillah, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang bersahabat, kita bersahabat, kalimat 2 orang duang loro. Persahabatan atas dasar cinta Allah. Oke. Rukun karena Allah, pecah karena Allah. Betul. Kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Misalkan saya dengan Pak Parno, karena kita bersahabat karena sama-sama cinta Allah. Kita tidak bersahabat karena maaf ya, saya mabuk ya, dah tinggal. Karena pecah tinggal. Saya judi. Mengerti nggak Pak Parno? Kita berpisah karena Allah, berteman juga karena Allah. Pak betul Pak? Berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, warajulun maka ta'atu imra'atun datu mangsubin wa jamalin qala inni akhafullah. Seorang laki-laki ya, muda maupun tua, yang digoda perempuan cantik, diajak berzina ya, anak orang tadi nggak mau karena dia inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Pak, digoda perempuan yang cantik dan bertahta, dua-dua sugih, cantik dan sugih, diajak berzina ya, nggak mau karena takut kepada Allah. Terus yang apa berikutnya apa? Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisodaqatin akhfaha. Seseorang yang sedekah itu dirahasiakan. Orang tidak ada Pak. Seseorang yang sedekah fa'akhfaha, disembunyikan, meneng-meneng. Orang ada hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ngasih sampai tangan kiri memberi, tangan kanan nggak tahu. Tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Betul Pak? Itu yang ke-6. Sedekah dirahasiakan. Itu luar biasa Pak. Kalau bisa Pak, sedekah itu ora usah kodo-kodo. Wah, itu kita di akhirat besar naungan iup-iupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, warajulun maka dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang zikir di saat malam sepi sampai meneteskan air mata karena ingat dosa-dosanya. Wah, itu top Pak. Oke, monggo pilih nggih. Silahkan di 7 niku. Imam pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda dari muda rajin ibadah. Yang ketiga, seseorang yang apa? Rindu dengan masjid. Waktu. Oke, jadi Pak itu bisa kan udah nih rindu masjid nih, suka berjamaah, gitu gampang nih toh. Ayo nih masjid. Yang ketiga, bersahabat itu ukurannya karena Allah, pisah ya karena Allah. Pak, itu yang keempat. Terus yang kelima Pak tadi, dirayu, digoda, diajak berzina, perempuan yang cantik, sugih, bermartabat, berpangkat, nggak mau karena takut kepada Allah. Yang keenam apa yang keenam? Sedekah dirahasiakan. Yang terakhir apa? Dzikir malam, bangun malam, dzikir istighfar, ngasih nangis karena apa? Takut dosa-dosanya tidak diampuni. Silahkan pilih salah satu Pak. Itu besok akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sisan sekalian terakhir, nggih. Muhti'ina monggo. Iladda. Mereka siapapun dia berlari cepat-cepat menuju panggilan tadi.
cepat-cepat menuju panggilan Israfil itu. Terus yang ulul kafiruna monggo. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ibadah, orang yang enggak punya bekal, hadza monggo. Yaumun asir. Aduh, cilaka ini, mateng aku. Ini dino yaumun asir, hari yang sulit, hari yang sangat sulit menyulitkan. Aduh, piye iki? Orang kafir sangat penuh penderitaan, hari yang sangat menderita. Lain dengan orang yang bertakwa bisa mengambil salah satu 7 tadi, nggih. Nggih, silahkan itu dinikmat. Syukur sok kabeh. Ayo separuh lah. Syukur telu. Nah, kita kerjakan yang 7 itu. Ngaten Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan. Jadi ayat 6, 7, 8 selesai nggih. Mohon maaf atas kekurangan, sekali lagi mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.